Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Alan Rizky Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah topik yang berjudul procrastination. Sebelumnya, apa sih procrastination ini? Nah, procrastination ini sendiri yaitu kegiatan atau kebiasaan di saat kita menunda-nunda suatu pekerjaan yang penting. Contohnya, waktu kita menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, menunda-nunda untuk belajar sebelum ujian. Nah, hal tersebut termasuk dalam procrastination. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa tentu sering dong melakukan procrastination atau menunda-nunda ini. Akan tetapi procrastination ini tentu tidak baik dong untuk dilakukan secara terus-menerus, apalagi dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, hal ini karena suatu pekerjaan yang terus-menerus ditunda nantinya hasilnya akan tidak baik atau tidak memuaskan karena persiapan yang kurang matang. Nah, selanjutnya terkait dengan procrastination ini, saya ada sedikit cerita. Pada waktu dulu saya semester 1, tentu saya masih menjadi mahasiswa baru. Saya masih membiasakan dengan model perkuliahan di FEB UGM ini. Yang tentu beda sekali dong dengan pembelajaran yang saya alami waktu SMA. Selain itu, saya juga masih beradaptasi dengan tugas-tugas dan juga kuis-kuis yang diberikan dosen setiap harinya. Nah, pada suatu saat, menjelang berakhirnya semester 1, tentu tugas dan kuis-kuis yang diberikan ini semakin banyak atau semakin intens lah. Akan tetapi, saya masih saja menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ini. Nah, pada akhirnya tugas ini menumpuk di akhir, sehingga saya agak kewalahan untuk mengerjakannya. Lalu akhirnya tiba saat ujian akhir semester 1, saya yang masih belum terlalu terbiasa, masih saja menunda-nunda untuk belajar ujian, untuk mempersiapkan ujian. Nah, akhirnya hal tersebut membuat saya untuk terpaksa belajar SKS atau sistem kebut semalam. Nah, akibatnya pada akhir semester, saat nilai akhir keluar, nilai akhir yang saya dapatkan atau IP saya tentu tidak sesuai yang saya harapkan atau di bawah ekspektasi saya. Dari cerita pengalaman saya tadi, pada intinya menunda-nunda ini pasti nantinya akan berujung kepada hal yang tidak baik, di mana saya tadi mendapatkan nilai akhir yang jelek dikarenakan saya kurang persiapan atau menunda-nunda untuk belajar ujian. Lalu bagaimana sih cara mengatasi procrastination ini? Nah, setelah mendapat nilai jelek tadi, saya pada semester selanjutnya, saya mencari solusi. Bagaimana ya cara untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda ini? Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan reverse procrastination. Nah, apa sih reverse procrastination ini? Reverse procrastination ini sendiri yaitu di mana kita memprioritaskan hal yang tadinya ingin kita tunda, agar nantinya kita dapat melakukan hal yang benar-benar kita inginkan. Nah, contohnya yaitu apabila saat minggu depan kita ada kuis atau ada ujian atau tes. Nah, akan tetapi di sisi lain kita juga ingin bermain atau refreshing lah istilahnya sebelum tes. Nah, reverse procrastination di sini adalah bukannya kita menunda belajar, akan tetapi kita belajar terlebih dahulu untuk ujian. Nah, agar nantinya refreshing di sini bisa kita lakukan sebagai self-reward atas produktivitas yang telah kita lakukan di awal tadi, yang mana kita belajar untuk ujian terlebih dahulu sebelum refreshing. Nah, dengan melakukan reverse procrastination ini, tentunya saya berangsur-angsur menjadi lebih produktif dalam belajar dan juga saya lebih matang untuk mempersiapkan sesuatu. Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah saya tadi dan juga dari penjelasan yang telah saya paparkan, yaitu
kita harus lebih mendahulukan untuk mengerjakan hal yang penting terlebih dahulu. Dan jangan menunda-nunda. Apalagi apabila berhubungan dengan kuliah, atau nantinya berhubungan dengan pekerjaan kita. Nah, dalam mengatasi hobi menunda-nunda tersebut, kita dapat menerapkan reverse procrastination, di mana kita mendahulukan kegiatan yang penting, baru setelah itu kita melakukan hal yang diinginkan sebagai self-reward. Nah, dengan melakukan reverse procrastination ini, hasil yang didapatkan tentu akan maksimal, karena kita mempersiapkannya dengan lebih matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.